Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Repa, Renungan Pagi GKJ Mino Martani. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan sebagian sabda Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, Yoel 2 ayat 21 sampai 27. Demikian bunyinya. Jangan takut hai tanah, bersorak-sorailah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau. Pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirian jadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pelahap dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah mempermalukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Amin. Tema hari ini adalah berkat Tuhan tercurah. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak, kisah ceritanya kebaktian gereja yang pertama di lingkungan yang baru. Ada beberapa mobil berangkat menuju ke sebuah sekolah untuk kegiatan sekolah minggu di tempat yang baru itu. Mereka datang dari gereja yang gedungnya terkena pelebaran jalan. Ini di pemukiman baru, tempat mereka beribadah kepada Tuhan hanya sebuah gedung sekolah dengan kursi dan warung makanan dan mimbar untuk berkhotbah dengan serba darurat. Semuanya sangat sederhana. Namun demikian mereka berani melangkah dengan penuh iman. Mereka yakin bahwa janji Tuhan melalui firman-Nya yang juga berlaku bagi mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, kelompok orang yang berkumpul di gedung sekolah itu pun percaya bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan mereka dan akan memberi apa yang mereka butuhkan, yaitu sebuah gedung gereja. Setiap kali diadakan kebaktian, doa itu selalu dipanjatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu kita ingat juga bagaimana perjalanan dari awal sampai berdirinya dengan sederhana gereja kita ini. Kita dari awal waktu bergereja dengan sederhana, kecil tapi indah dan kita banggakan, sudah masuk usia ke 19 tahun. Ini berkat Tuhan yang tercurah. Kembali ke gereja di tempat baru tadi. Ketika 10 tahun sudah terlampaui, namun apa yang mereka dambakan belum nampak juga. Ujian iman harus mereka jalani,
segala upaya mereka lakukan, persembahan iman mereka kumpulkan, dan titik-titik terang mereka temukan. Setelah 12 tahun mereka jalani, pemerintah menjanjikan untuk membangun gedung gereja sebagai pengganti gedung yang tergusur, sebuah bangunan yang cukup megah bila dibandingkan dengan gereja yang dulu. Inilah berkat Tuhan yang tercurah. Tabungan dari persembahan yang mereka kumpulkan memang tidak jadi untuk membeli tanah dan membangun gedung gereja, tapi untuk membeli peralatan-peralatan yang diperlukan untuk ruang kebaktian dan keperluan sekolah minggu di gedung gereja yang baru nanti. Tuhan tidak akan mempermalukan orang-orang yang percaya kepada Dia, dan Ia memberikan kesukaan besar. Yesaya 45 ayat 17b, kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda sampai selamanya, dan seterusnya. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak, renungan pagi ini. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, tetap bersemangat dengan teriring berkat Tuhan. Amin.